Halo, selamat siang sahabat trader. Nah, mantap nih, balik lagi bersama saya Rally JMS di acara Daily Materi di Dimex Official. Nah, oke, mungkin teman-teman di sana udah ngeliat beberapa daily materi yang udah dilakukan sama teman-teman kita juga yang ada di Dimex. Cuman hari ini saya akan ngebahas tentang macam-macam analisa di trading forex. Itu yang bakal kita bahas. Gak bakal lama, tapi semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga. Kita mulai aja. Kalau misalkan berbicara tentang macam-macam analisa di trading forex ini, kalau secara dasarnya itu cuma ada dua. Cuman dalam hal itu nanti kita bakal rangkai banyak banget. Nah, dua ini itu apa aja nih yang harus teman-teman perhatikan. Pertama, kalau ngomongin analisa di trading forex itu ada analisa teknikal, itu pertama. Yang kedua, ada analisa fundamental. Nah, ketika berbicara analisa teknikal di sini tuh banyak banget kita menghubungkan dengan beberapa indikator. Jadi analisa teknikal tuh analisa yang kayak gimana sih, gitu kan? Analisa teknikal tuh lebih ke menganalisa riwayat hasil trading yang udah terjadi. Misalkan nih, kita trading minggu kemarin, otomatis chart dari minggu kemarin tuh kan udah kelihatan harganya itu ada di berapa, supportnya di berapa, resistennya di berapa. Otomatis ketika kita menganalisa hari ini, itu bisa kita analisa dari kemarin. Oh, ternyata harga tertinggi kemarin tuh sekian, harga terendah kemarin tuh sekian. Itu untuk ngomongin analisa teknikal. Di balikan teknikal itu ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan juga, Bollinger Band, Moving Average, Stochastic, Ichimoku, atau apapun itulah ya. Itu yang bisa kita lakukan untuk ngomongin di teknikalnya. Cuman itu nanti bakal kita kupas lagi di video selanjutnya. Ada juga yang terakhir apa? Fundamental. Ini seru. Kalau fundamental tuh yang kayak gimana? Fundamental tuh lebih ke berita. Berita faktor ekonomi atau suku bunga yang terjadi di suatu negara yang akan mempengaruhi pergerakan pasar. Contoh deh, sekarang kan lagi rame-ramenya peperangan tuh. Peperangan Ukraina dan juga Rusia. Itu mempengaruhi ke market gak sih? Itu sangat mempengaruhi sekali, apalagi kita lihat kan chart XAUUSD, harga emas naiknya bisa nyampe ke 100 pip gitu kan, 100 poin, turunnya juga sama yang biasanya mungkin kita tahu rank di XAUUSD itu di forex cuma sekitar 35 sampai 28 atau 25 per harinya. Kalau misalkan ngomongin fundamental itu bisa lebih. Nah, jadi fundamental tuh bisa mempengaruhi arah pergerakan market. Kayak contoh deh 2020 Covid. Dulu kan 2019 itu bisa mempengaruhi harga pergerakan emas juga, salah satu ya suku bunga, FOMC dan yang lain-lain. Jadi yang bisa mempengaruhi di teknikal dan juga di macam-macam tadi itu ya dua, teknikal dan juga fundamental. Fundamental tujuannya untuk apa? Fundamental itu tujuannya untuk kita menganalisa arah jauhnya. Contoh, kita ngelihat misal suku bunga di harga suku bunga dolar itu naik, berarti kita bakal ngelihat oh ya udah nanti USD itu bakalan mengalami penurunan. Itu untuk secara long term jauhnya. Dipadukan dengan teknikal, misal kita menggunakan teknikal di Bollinger Band atau apa gitu kan, atau Moving Average. Kita lihat secara indikatornya di Moving Average bahwasanya itu harga si dari emasnya itu lagi ada di bawah. Berarti itu kan sama juga penurunan. Oke, fundamental ketika harga jauhnya kita mengalami penurunan, dari teknikalnya juga adanya penurunan, gak ada salahnya kita melakukan transaksi sell. Jadi untuk ngomongin analisa di trading forex itu gampang teman-teman. Cukup dua teman-teman yang harus perhatikan, adanya teknikal dan juga adanya fundamental. Karena apa? Teknikal dan fundamental gak bisa gak bisa dikeluarin gitu. Itu benar-benar bersangkut paut kayak gitu. Jadi gak bisa kita trading mengandalkan technical doang atau trading mengandalkan fundamental doang, gak bisa kayak gitu. Contoh ada FOMC, kita harus tahu arah nanti ininya kemana, terus kita padukan juga dengan technical kita, baru deh bisa bagus analisa kita. Cuman ngomongin di trading itu teman-teman harus tahu, baik lagi trading itu ngomonginnya ke kesiapan. Kesiapannya kayak gimana? Ya udah, kesiapan keuntungan kita di berapa, kerugian kita di berapa. Tapi yang paling sulit itu kita memikirkan kerugiannya. Kenapa? Karena dalam trading kan kita ada batasan resiko SL dan TP kalau barang di Dimex. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih batasan resiko ketika kita pengen masuk market tuh di berapa dan keuntungan kita pun di berapa. Maka dengan hal itu psikologi trading kita pun bakalan aman. Oke, jadi teman-teman gak bakal lama, cukup itu aja. Semoga video ini bisa membantu teman-teman dalam menentukan tradingnya kayak gimana. Jadi harus kita perhatikan apa? Technical dan juga fundamental, dan itu bisa dipelajari di mana bareng di Dimex Berjangka. Jadi kalau pengen tahu belajar kayak gimana, langsung masuk aja ke kantor kita, ada di Jalan Garuda nomor 88 Bandung. Terima kasih. Saya Rally JMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.